Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang kita muliakan, yang kita hormati Kepala Balai Pelaksana Jalan Kalimantan Utara, Bapak Nicholas Bota, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah. Dan begitu juga Bapak Kepala Seksi Bapak Budi, dan juga saudara kami Bapak Yudi, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga Bapak Rudi dan seluruh para pegawai yang hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga terkhusus kepada qari kita yang tadi telah membacakan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini kami pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan Utara. Dan seumur hidup ulun berceramah, baru ini acara berangkat dari Samarinda ke Kaltara, duduk kada sampai semenit langsung ceramah. Dan mungkin juga setelah ini tidak lama kami akan langsung kembali ke Berau untuk sore ini kembali ke Kalimantan Timur insyaallah. Jadi ini rekor hari ini, subhanallah. Jadi Pak Kepala Bapak Niko, itu beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan Habib Ahmad Al-Jufri, salah satu anggota DPR di Kalimantan Utara ini. Beberapa kali kami berbincang dengan beliau, dan beliau mengatakan, Ustadz, sekali-sekali kalau ada waktu coba datang ke Kalimantan Utara. Karena kebetulan kami memang ada pengajian rutin sebulan sekali di Berau. Nah, jadi ujar beliau, coba sekali-sekali datang ke Kaltara. Subhanallah, tanpa disangka-sangka hari ini sampai ke Kaltara, justru bukan acaranya Habib Ahmad Jufri, tetapi acara di Balai Jalan. Ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan diberkahi oleh Allah. Jadi pada hari ini kita berkumpul di dalam acara halal bihalal, yang mana sebenarnya acara halal bihalal ini para jamaah adalah suatu acara yang bisa kita katakan acara yang unik. Ini acara halal bihalal, selama beberapa tahun Allah memberikan kami kesempatan menuntut ilmu di Arab, itu tidak ada halal bihalal para jamaah. Jadi selepas hari raya, mereka misalnya 8 hari atau 10 hari setelah hari raya mereka masuk kantor ya seperti biasa. Tidak ada halal bihalal seperti kita di Indonesia. Jadi ini salah satu bentuk keunikan dan suatu ciri khas kita masyarakat di Indonesia ini. Nah, sebelum kita bicara halal bihalal, saya ingin bercerita sedikit. Dulu sewafatnya Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, maka beliau digantikan oleh beberapa khalifah setelahnya. Ada Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, terjadi cerita unik di zaman Sayyidina Ali. Suatu hari ketika hari raya, beliau berkhutbah menyampaikan nasihat kepada orang banyak. Selepas pulang dari masjid, dari lapangan, beliau kembali ke rumah. Di waktu siang, masyarakat ini melihat beliau sedang membelah kayu. Ini unik. Di hari raya membelah kayu seperti biasa, kayu bakar.
dengan pakaian biasa. Maka ini sesuatu yang jarang dilihat oleh masyarakat saat itu. Maka akhirnya mereka pun berkata, ujar mereka, wahai pemimpin kami, wahai Ali, bukankah ini hari raya? Ini hari orang berpakaian dengan pakaian yang baru, hari orang bergembira. Kenapa kamu justru membelah kayu seperti hari biasa dan berpakaian dengan pakaian biasa? Sedangkan ini hari raya, orang pakaian baru, warnanya sage, apa sekarang? Dengan warna-warna yang... Lalu ada jawaban menarik. Sayyidina Ali ketika itu menjawab, ujar beliau, na'am al-yawm la na'id. Ujar Nabi, betul, hari ini adalah hari raya bagi saya, betul. Tetapi ujar beliau, kalian perlu tahu, al-amas la na'id wa ghadan la na'id wa kullu yawmin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa la na'id. Ujar Sayyidina Ali, hari ini hari raya bagi saya, betul. Tetapi kemarin itu juga hari raya bagi saya. Besok itu hari raya juga bagi saya. Dan setiap hari yang di dalam hari itu saya tidak bermaksiat kepada Tuhan, maka itu adalah hari raya bagi saya. Berarti Sayyidina Ali ini membicarakan hakikat dari hari raya. Bukan sekedar pakaian baru, bukan sekedar makanan lezat, tetapi hari yang di hari itu kita tidak bermaksiat kepada Tuhan. Jadi lucu para jamaah, kalau kita berpakaian baru, kita sholat di pagi hari, tetapi di siang hari kita menggunjing orang. Di hari itu kita masih menyimpan dendam. Nah, jadi oleh karena itu, pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebelum kita terangkan tentang halal bihalal, jadi para jamaah, dosa itu diterangkan, itu terbagi menjadi dua. Ada dosa antara kita dan Tuhan. Dan untungnya, dosa antara kita dan Tuhan, terkadang Allah bisa memberikan ampunan meskipun hamba itu tidak meminta ampun. Daripada kasih sayang Tuhan kepada hambanya, Allah bisa saja memberi ampunan meski hamba itu tidak meminta ampun. Terkadang Tuhan berikan dia ujian, yang ujian itu diantara gunanya adalah untuk menghapus segala dosanya. Misalnya dulu ada orang meminum minuman keras, ada orang berjudi, itu dosa antara dia dan Tuhan. Untuk dosa seperti itu Tuhan bisa saja mengampuni. Tetapi ada dosa kedua para jemaah. Yang ini agak ribet nih. Ada dosa kedua. Dosa kedua ini adalah dosa antara kita dan sesama makhluk Tuhan, yang mana Allah belum atau menangguhkan ampunan sebelum selesai antara kita sama makhluk Tuhan tadi. Dan urusan antara kita dan makhluk Tuhan ini terbagi menjadi tiga, ujar ulama. Yang pertama terkait dengan harta mereka. Jadi kita jangan main-main dengan hak dan harta orang lain. Apabila kita rampas harta mereka, kita selewengkan harta mereka, kita ambil harta mereka, maka Allah akan ampuni kita setelah kita meminta halal dan meminta ridho kepada orang yang hartanya kita ambil. Yang kedua berkaitan dengan darah dan fisik orang lain. Allah akan mengampuni dosa kita setelah kita meminta ampun dan maaf kepada orang yang kita sakiti. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Allah juga akan memberikan maaf kepada orang yang merusak kehormatan orang lain setelah dia meminta maaf kepada orang yang kehormatannya dirusak. Apa maksud merusak kehormatan orang? Maksudnya adalah membuka aib dan kekurangan orang lain. Para jamaah, ini kami berlima dengan pedenya duduk di depan ini
itu semata-mata karena Allah menutupi aib dan kekurangan kami. Kita semua ini tidak ada yang tidak berdosa para jamaah. Tidak ada yang tidak berbuat salah. Semua kita punya salah. Tetapi karena kasih sayang Allah, ditutupilah itu dosa-dosa dari pandangan orang lain. Sehingga kita mau berkumpul, kita bisa bergaul. Bayangkan jika aib itu dibuka oleh Allah. Betapa malunya kita di hadapan orang. Maka salah satu cara agar aib dan kekurangan itu ditutup oleh Allah, maka jangan coba-coba membuka dan mengorek-ngorek aib serta kekurangan orang lain. Karena kita semua memiliki aib dan kekurangan. Nah, jadi oleh karena itu, karena urusan antara kita dan Tuhan, Allah bisa saja mengampuninya. Sekarang adalah sesama kita, antar sesama makhluk Tuhan. Makanya ada yang namanya halal bihalal. Halal ini, para jamaah ini tulisan ada halal. Halal ini bukan lawannya haram. Bukan halal lawan kata dari haram, bukan. Tapi halal di dalam bahasa Arab itu makanya disebut halul mushkilah. Halal itu artinya adalah mengurai sesuatu yang kusut, atau bisa juga dimaknakan menghangatkan sesuatu yang dingin. Nah, jadi selama ini ada sesuatu yang mengusutkan hati kita terkait hubungan kita dengan sesama makhluk, maka diurailah kekusutan itu, dihangatkanlah hubungan yang selama ini dingin, dan jangan lagi tersimpan dendam di hati kita kepada sesama makhluk Tuhan. Karena saya pernah membaca di satu kitab bahwa orang yang paling banyak berada di dalam surga bukan orang yang banyak sholat atau puasanya, tetapi orang yang paling banyak duduk di dalam surga adalah orang-orang yang bersih hatinya. Dia melalui hari tanpa dendam dengan orang lain. Dia melalui hari dengan banyak memaafkan orang lain. Nah, maka sampailah kita pada inti tema yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelumnya kalau ulun bicara bahasa Banjar nih, kira-kira pian paham nggak? Paham lah? Hendak bahasa Jawa ulun yang kada bisa. Jadi Pak Niko, dulu pertama kali saya ke Bangil. Kan Bangil itu masuk Kabupaten Pasuruan. Pasuruan, Pak. Jadi waktu itu pertama kali saya ke Bangil, sholat Jumat di Pasuruan. Itu sembahyang Jumatnya, Pak, asli khutbahnya itu bahasa Jawa. Terus mengikuti itu. Khutbahnya Pak ini bahasa Jawa. Jadi khutbah itu bahasa Jawa, yang Arab cuma alhamdulillah, memuji Tuhan, sholawat kepada Nabi, ayat Al-Quran, dan sholawat, itu aja yang Arab. Selebihnya bahasa Jawa. Sedikit ulun kada paham. Makanya bila ada hari ini orang Jawa, saatnya kita balas dendam. Baik. Jam berapa sudah? Nyalawas juga lagi asar lah. Karena ulun bisa menjamak jamak takdim atau jamak takhir. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi para jamaah. Jadi begini, 1444 tahun yang lalu, 1444 tahun yang lalu, karena kita ini kan 1444. Nah, 1444 tahun yang lalu, ketika Nabi berhijrah, jadi Nabi Muhammad itu kan lahir di Makkah. Di umur 53 tahun, beliau pindah ke Yathrib, sekarang disebut dengan Madinah. Ketika beliau pindah ke Madinah, saat itu ada seorang yang saat itu beliau masih lagi beragama Yahudi saat itu. Dia bernama Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini mendengar desas-desus bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku Nabi, yang datang dari Makkah ke Madinah. Lalu Abdullah bin Salam penasaran, masa sih ada orang mengaku Nabi, mana sih orangnya?
Begitu Nabi Muhammad sampai di Madinah, di tempat yang beliau wafat di sana dan dimakamkan di sana, ujar Abdullah bin Salam, aku mendengar kabar bahwa lelaki itu telah datang ke Madinah. Dan saya juga mendapat kabar bahwa beliau saat ini sedang berpidato. Jadi sesampainya Nabi di Madinah, para jamaah, beliau langsung berpidato di hadapan masyarakat Madinah kepada semua kalangan tanpa terkecuali saat itu. Lalu beliau menyampaikan pidato, ujar Abdullah bin Salam. Jadi saya mengutip cerita ini bersumber dari Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitabnya yang bermuara kepada Abdullah bin Salam, dan kami sampaikan kepada seluruh jamaah pesan itu hari ini. Jadi ini pesan Nabi Muhammad yang beliau sampaikan 1444 tahun yang lalu. Jelas? Jadi di dalam pesan itu, ujar Abdullah bin Salam, aku mencoba untuk mendekat. Ternyata begitu banyak manusia yang mengelilingi beliau. Maka aku pun berusaha untuk bisa mendekat. Kalau ujar bahasa Rusia tuh bekasak, bekajal. Ujarnya si Abdullah bin Salam, maka aku bekajal. Tapi ini bukan ujar Abdullah bin Salam, ulun menerjemahkan. Saya apa sih bekajal tuh bahasa Indonesia? Ya, saya pun ikut berdesak-desakan. Saya mencoba untuk bisa merangsak masuk. Begitu saya melihat wajah beliau, saya lihat wajah beliau, sampailah saya pada satu kesimpulan. Ketika wajah itu saya lihat, maka saya berkesimpulan bahwa ini bukan wajah seorang pembohong. Itu kesimpulan pertama yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam ketika dia melihat wajah Nabi SAW. Singkat cerita para jamaah, aku memperhatikan ujar Abdullah bin Salam, apa sih yang disampaikan oleh orang ini? Ternyata saat itu beliau Nabi Muhammad menyampaikan 4 pesan. Berapa pesan? Berapa? 4 pesan. Yang apabila 4 pesan ini kita pegang baik-baik, kita jalankan di dalam kehidupan kita, maka Nabi Muhammad menjamin tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan selamat. Ini bukan ulun datang-datang ke Kaltara berjual surga, tetapi Nabi yang menjamin bahwa kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan selamat kalau 4 hal ini kamu jalankan. Ayo sekarang kita bahas. Yang pertama, ketika Nabi datang ke Madinah, beliau segera mengucapkan pesan pertama kepada semua yang hadir, siapapun mereka, dari kalangan manapun, dari suku apapun. Nabi berkata, ayyuhan nas. Nabi tidak berkata wahai orang beriman, tetapi Nabi katakan wahai manusia. Apa ujarnya? 1, absus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Itu ucapan pertama. Ayo jadi kita simpulkan. Yang pertama apa tadi? Sebarkan. Baik. Tetapi salam itu ulama katakan dia memiliki 2 makna. Ada salam dengan makna sempit, ada salam dengan makna luas. Salam dengan makna sempit yaitu dengan ucapan. Dibiasakan para jamaah, kalau kita bertemu dengan kawan-kawan, assalamualaikum bapak, apa kabar? Liman araf wa man lam ta'rif. Assalamualaikum, apa kabar? Ucapkan salam. Coba bapak bayangkan, hari ini saya mengucapkan salam misalnya, dihadiri misalnya mungkin ada 50 orang atau 40 orang di sini. Assalamualaikum, kita kupas maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, itu makna salam. Semoga keselamatan, kedamaian, rahmat Allah dan keberkahan tercurah atas kalian. Coba bayangkan. Lalu itu dijawab, dibalik, semoga juga wahai Ahmad Jaini, kedamaian, keselamatan, rahmat Tuhan dan keberkahan tercurah atas kamu.
Sekarang hidup kita selamat, damai, diberkahi Tuhan, apalagi yang hendak pian cari? Sadari makna dari doa itu para jemaah. Maka ucapkan itu, dibiasakan. Jangan bila bertemu kawan, "Oi, apa kabarnya? Oi." Ada apa jadi oi? Assalamualaikum, dibiasakan itu. Nabi yang menyuruh kita untuk seperti itu. Dan salam ini, maaf para jamaah, jangan dipotong. Assalamualaikum, jangan Melaikum. Melaikum. Melaikum itu apa artinya? Melaikum. Assalamualaikum. Bila disingkat-singkat tuh kada usah dia, apalagi misalnya salamnya ASS WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, daripada kita inginnya diberi kebaikan, memberi salam itu memang sunnah, tetapi menjawab balik salam itu wajib. Jadi makna pertama dari salam adalah ucapan salam. Sekarang makna luasnya adalah salam itu bukan hanya dengan ucapan, tetapi salam dengan tindakan. Apa maksudnya? Nabi memerintahkan kita untuk menebar dan menyebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Hari ini Bapak ditugaskan di Kaltara misalnya, tidak mustahil suatu hari nanti Bapak dipindah tugaskan. Apakah mungkin ke Nunukan? Apa mungkin ke Kaltim? Berberatan amin kosong pulang Kaltara. Tetapi intinya dimanapun kita berada, kita jangan lupa identitas kita, bahwa Nabi memerintahkan kita untuk menebar kedamaian dimanapun kita berada. Arti menebar kedamaian, jangan sampai orang-orang di sekitar kita terganggu dengan lisan kita, terganggu dengan tindakan kita. Ada pepatah, ujar guru kami di Martapura Bahari, ujar Sidin, bila kita hidup belum bisa memberi manfaat kepada orang, minimal jangan menyusahkan orang. Ini kadang-kadang orang sakit hati gara-gara muntung kita. Hati-hatilah. Sudah menyakiti orang merasa bujur pulang. Ini kalau bahasa Arabnya itu disebut jahil murakkab. Jahil murakkab itu, maaf dengan kalimat inilah, tapi mau kada mau disebut. Ujar bahasa kita tuh orang bungul merasa pintar. Orang kalau bodoh sadar dengan kebodohannya masih nyaman. Tapi kalau sudah bodoh merasa pintar. Jadi Bapak Kepala Balai Bahari ada anekdot. Anekdot apa adanya? Intermezzo joke. Jadi ini menunjukkan kita itu jangan menjadi orang yang salah merasa benar, atau bodoh merasa. Jadi Bahari ada laki-laki mabuk jam 2 malam. Jam 2 malam minum. Begitu ajan subuh, tulak ijak ke masjid. Botol di tangan, baik. Botol di tangan, selawar handap, bukan handap, apa? Pendek. Pakai celana pendek, botol di tangan ke masjid. Loh, ini kaum apa sih di sini nyebut apa? Marbut, kaum. Berarti imam. Imamnya akan melihat, ujar imam, orang mabuk tidak boleh sholat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Orang mabuk tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh melaksanakan sholat. Maka ujar imam, ngapain kamu ke masjid? Ujar lelaki tadi, imam saya mau sholat subuh. Ujar imam, orang sholat, orang-orang mabuk tidak boleh sholat. Ujar lelaki tadi, aku kada mabuk imam. Kada mabuk kayak apa? Botol di tangan, berjalan sempoyongan. Ujar imam, kada bisa ikam mabuk. Ujarnya, kada imam, aku kada mabuk. Ujar imam kayak ini sudah. Kalau ikam kada mabuk, aku nak bertakun. Subuh berapa rakaat? Jadi ujar lelaki tadi dengan PD-nya 4 imamnya.
Padahal subuh itu berapa? 2. Jadi ujar si mabuk tadi 4 imam. Mendengar menjawab 4, ujar imam, dasar kada pintar. Pulang kamu, pergi kamu. Diusir oleh imam. Akhirnya pergilah dia, diusir. Di tengah jalan bertemu kakek-kakek pakai surban, pakai kopiah menuju masjid. Lalu lelaki yang mabuk tadi bertanya, kakek, sampean mau kemana? Ujar si kai, saya mau ke masjid cu. Ngapain kai? Mau sholat subuh. Nah pas badan ulun betakun lawan biar kai. Subuh berapa rakaat kai? Ujar kai 2 rakaat cu. Bulik aja kai, ulun 4 aja diusir orang apa ini? Ulun 4 aja diusir orang apalagi pian cuma 2. Ya. Perasaannya bujur orang bulik. Jadi memang musibah. Bila orang salah merasa benar itu musibah. Bila orang tidak tahu tetapi sok tahu, musibah. Jam berapa sudah? Dikit lagi lah. Dikit lagi. Baik. Selanjutnya yang keberapa lagi tadi? Jadi ulun ulang sekali lagi yang pertama, biar jadi ulang. Lebih baik pian muyak daripada kada ingat. Jadi yang pertama adalah menyebarkan salam, baik secara lisan atau perbuatan. Lisan dengan mengucapkan salam, tindakan dengan menebar kedamaian. Jangan menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Jangan terjadi huru-hara gara-gara kita. Jangan memprovokasi orang lain. Jangan membuat keributan dimanapun kita berada. Tetapi hiduplah secara damai dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi berpesan, wa'at'imut ta'am. Wa'at'imut ta'am, jadilah orang yang suka berbagi makan. Maksudnya, jadilah orang dermawan. Apa yang kedua pesan Nabi? Jadilah orang dermawan. Jangan seke. Seke apalagi? Jangan pelit. Jangan medit. Jangan bakhil. Di pintu surga itu ada tertulis anti haramun ala kulli bakhil. Surga itu diharamkan bagi orang-orang yang pelit. Ini kada jadi manusia pelitnya luar biasa. Seke benar. Padahal rumahnya ganal aja. Rumah ganal. Mulai ruang tamu ke dapur aja besepit. Kayak baru. Saking ganalnya rumah, cuma pelitnya luar biasa. Jadi kita disuruh wa'at'imut ta'am, sukalah berbagi makan, berbagi. Para jamaah, di dalam Al-Quran ada ayat. Yang ayat ini turun karena satu hal. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Suatu hari karena kurangnya ekonomi mereka tidak makan di hari itu dan mereka berpuasa. Akhirnya mereka mendapatkan rezeki sepotong roti. Yang tadinya roti ini mereka siapkan untuk bekal berbuka. Tiba-tiba di sore hari datanglah orang mengetuk rumahnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ujar Sayyidina Ali. Ujarnya, aku adalah orang miskin. Aku belum ada makan. Bisalah beri kami makanan untuk makan. Maka Sayyidina Ali membelah sepertiga rotinya dan diberikan kepada orang miskin. Sehingga tersisa 2/3 untuk beliau makan dengan istrinya ketika berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka diketok lagi, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar Sayyidina Ali, siapa? Ujar lelaki tadi, saya anak yatim. Orang tua saya wafat. Kami belum makan, adakah sesuatu yang kami bisa makan? Lalu oleh Sayyidina Ali itu roti dibelah lagi setengah, sehingga jadilah 2/3 dari roti tadi dibagi kepada miskin dan yatim. Tinggal 1/3 bakal buka berdua. Detik-detik menjelang berbuka diketok lagi pintu rumah dan ternyata didatangi oleh asir. Asir itu zaman bahari adalah tawanan perang. Dia katakan, saya belum ditebus oleh keluarga saya.
maka berikan sesuatu untuk saya makan. Maka diberi makan oleh saya, sehingga di saat itu beliau tidak memiliki sesuatu untuk berbuka. Tetapi Allah langsung menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, innama nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah abadikan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami memberi kalian makan itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Padahal Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan itu, nih kamu ambil, saya tidak minta balasan. Tidak, tetapi Allah yang turunkan ayat bahwa itu orang yang memberikan makanannya kepada orang-orang yatim dan orang miskin tadi, maka dia berikan itu semata-mata mencari keridhaan Tuhannya. Mereka tidak mengharapkan pujian, apalagi balasan, tetapi mereka semata-mata mencari keridhaan Tuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi, para jamaah. Berbuatlah baik semampu kita. Sekarang bapak-bapak ini, nih yang tadi rupanya banyak orang Kaltim ke sini. Ini salah satu mungkin karunia besar yang Allah berikan kepada pian berataan. Di mana karunianya? Allah letakkan pian di satu balai, yang balai ini pekerjaannya berkaitan dengan memberi manfaat kepada orang banyak. Kita, maaf nih, kalau hendak masuk surga lewat sholat, seberapa khusyuk sholat kita? Kalau kita pengen masuk surga dengan sodakoh, serancak apa bersedekah? Sesering apa bersedekah kita? Saya ingin jabarkan sebelum masuk yang ketiga. Dengarkan baik-baik para jamaah. Mungkin ada sebagian kawan-kawan puasa tadi tetap masuk lah. Puasa tadi tetap turun lah. Turun. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sebab dosa kita diampuni Allah. Amin. Ramadan. Jadi Ramadan itu, Pak Rudi, Ramadan itu diambil bahasa Arabnya dari kalimat romdo. Dari kalimat romdo. Apa arti romdo? Ramadan itu dari kalimat romdo diambil. Romdo itu artinya adalah ketika api itu telah mencapai puncak panasnya. Ketika panas telah mencapai puncaknya, dia disebut romdo. Saya punya pertanyaan. Jika ada pedang atau besi berkarat, kita masukkan ke dalam api yang berkobar, kira-kira karatnya hilang nggak? Ada? Belum ulang. Ada pedang, kita masukkan ke dalam api, pedang itu berkarat. Ketika dia masuk ke dalam api yang berkobar, kira-kira karatnya hilang lah? Hilang. Jangankan karat, besinya pun meleleh. Karena cara menghilangkan karat salah satunya dengan api yang panas. Artinya Ramadan itu seharusnya mampu menggugurkan dosa yang ada pada manusia seperti api yang menggugurkan karat yang ada pada besi. Siang kita puasa, malam kita ibadat. Tetapi terlepas dari itu semua, tadi waktu Ramadan sempat juga KB itikaf? Sempat kah? Banyak kadanya aja. Sedang ada Bapak. Itikaf itu, kalau dalam bahasa kita, itikaf adalah orang berdiam diri di masjid. Jadi ketika masuk Pak Kepala Dinas, Kepala Balai, jadi ketika masuk ke masjid, dia berniat untuk bertahan dulu dalam masjid itu beribadah, waktu disebut i'tikaf. Nah, di dalam hadis dikatakan, coba perhatikan ini dan camkan ini baik-baik para jemaah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah, ba'adallahu bainahu wa bainan nari salasa qanadik." Ujar Nabi, barang siapa yang beriktikaf selama sehari saja, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 3 jurang. Kami ulangi, barang siapa beriktikaf berapa lama? Sehari, Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 3 jurang. Ini neraka.
Ini dia. Maka ada 3 jurang yang memisahkan. Yang satu jurang itu diumpamakan ab'adu minal khafiqain, lebih lebar dari timur dan barat. Apa maksudnya? Berarti orang beritikaf sehari saja akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 jurang. Itu maknanya kalau dia dekat saja dengan neraka tidak, apalagi masuk. Dekat saja kada, apalagi masuk. Artinya orang yang beritikaf sehari itu dijauhkan dari neraka. Itu beritikaf berapa lama tadi? Sehari. Kita lanjutkan hadisnya. Ujar Nabi ini dicamkan semua para pegawai, staf dan semua yang hadir, ingat ini baik-baik. Ujar Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, sekali lagi kami ulang, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat memberikan manfaat kepada orang lain, maksudnya menjadi orang yang bermanfaat, menolong orang, apapun pekerjaannya, apalagi begawi di PU, dinas jalan, ma'anwi jalan, sehingga jalan menjadi baik untuk orang banyak. Maka sekali kita keluar rumah dengan niat memberikan manfaat, Nabi mengatakan Allah akan berikan dia ganjaran yang lebih besar daripada orang yang beriktikaf selama 10 tahun. Jadi jangan remehkan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, para jamaah. Mungkin saya cerita ini para jamaah mungkin sering mendengar. Saya yakin semua sudah mendengar. Kami ingatkan dan kami ulang saja. Pernah lah dengar cerita dulu di zaman Bani Israel. Maaf dengan kalimat ini, ada seorang perempuan tunasusila, seorang pelacur yang seumur hidup melacurkan dirinya. Berapa banyak dosa yang dia kumpulkan, berapa banyak rumah tangga orang rusak karena dia. Suatu hari dia pulang ke rumahnya, dia bertemu apa? Anjing yang kehausan. Ini terjadi dahulu di zaman Bani Israel. Dia bertemu anjing kehausan, rupanya tergerak hatinya. Dia ambil sepatunya, dia isi air, dia beri minum kepada anjing tadi karena kasih sayangnya. Sudah setelah itu dia pulang, dia sakit. Ketetapan Tuhan dia wafat. Apa sebutkan dalam hadis? Ternyata Allah mengampuni segala dosanya karena kasih sayangnya kepada makhluk Tuhan. Seakan-akan Allah ingin membalas, ini loh hambaku yang dipandang sebagian orang sebagai orang yang bejat, orang yang durjana menurut sebagian orang, tetapi ternyata di hatinya ada kasih sayang kepada makhluk. Sedangkan aku, ujar Tuhan, adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka Allah ampuni. Jadi sekali kami ulang, jangan pernah meremehkan setiap kebaikan yang kita lakukan pada orang lain. Jadi jelas poin kedua, kami ulang, yang pertama menyebarkan salam, yang kedua jadilah orang yang dermawan, suka berbagi makan atau bukan makanan tetapi kita dermawan. Pian percayalah sekarang, kalau ulun katakan dengan duit 5.000 insya Allah bisa jadi bekal ke surga, percayalah Pian. Orangnya percaya gak ada? 5.000 menjadi bekal ke surga, percaya gak? Kayak apa caranya? Dari tahu. Nah coba gini, coba ini contoh aja, contoh. Misalnya karena bulik dari sini, coba Pian ke toko bangunan menukar paku 5.000. Kira-kira 5.000 ini paku banyak atau sedikit? Banyak paku 5.000. Menukar 5.000 paku taruh saja sampai nang 10 kilo 20 kilo nukar paku 5.000. Banyak, paling segenggam, mungkin banyak segenggam itu. Nah setelah itu bawa paku itu ke masjid-masjid, pian masuk ke WC-WC masjid, paku itu tempel di belakang pintu-pintu WC masjid tadi, atau di WC-WC yang ada di kantor, tempel di belakang. Untuk apa? Supaya kalau orang kencing atau apa, ada tempat untuk menggantung celananya, ada tempat untuk menggantung pakaiannya. Karena itu jangan disepelekan kan. Karena ketika ada najis di tubuh kita, salah sholat? Tidak sah. Tampaknya sepele, paku bertempel di pintu-pintu WC di masjid-masjid.
tetapi selama apa paku itu menempel di pintu tersebut, maka selama itu juga Allah alirkan pahala kepada kita. Jelas? Akhirnya habis ini hibak paku di besi-besi. Itu contoh aja. Bapak-bapak tiba-tiba ditugaskan pergi ke Tarakan. Ayo kita ukur median jalan, kita buatkan jalannya, kita begini dan begitu. Lalu bapak-bapak turun ke lapangan, bepanas, behujan. Jadilah jalan sepanjang misalnya masuk ke dalam gang 300 meter atau 200 meter. Kembali bapak ke Kaltim. Lupa sudah dengan jalan itu. Ada atau tidak ada orang yang melalui jalan itu menjadi pahala jariah di hadapan Tuhan. Itu bekal kita ketika menghadap Tuhan. Jadi pesan kami para jamaah, ketika kita nanti menghadap Allah, carilah bekal sebanyak-banyaknya. Dan bekal di antara yang harus kita persiapkan adalah banyak-banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jelas? Karena dalam hadis Nabi bersabda, ujar Nabi, orang terbaik di antara kalian dalam pandangan Tuhan bukan ustadz, bukan gubernur, bukan bupati. Untungnya begitu, karena kalau jadi bupati orang berebut, tapi yang jadi cuma satu. Kalau gubernur orang berebut, yang jadi cuma satu. Untungnya agama tidak begitu, Tuhan tidak begitu menilai, tetapi Allah menetapkan orang terbaik dalam pandangan Tuhan adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Sekali lagi kita ulang. Yang pertama apa? Menyebarkan salam, baik secara lisan atau tindakan. Yang kedua apa? Jadilah orang yang dermawan. Yang ketiga silul arham, sambung silaturahim. Ya. Kalau bapak kepala balai lalu Pak Yudi berkunjung ke rumah beliau, rasanya wajar. Pertama, oh ini mungkin pimpinan kita, oh ini kita kenal sahabat kita, wajar berkunjung. Tetapi yang menjadi pesan Nabi kita ini kepada kita semua apa? Silul arham, sambung silaturahim. Apa makna menyambung silaturahim? Silah itu maknanya menyambung. Maksudnya bukan mengunjungi sahabat, bukan ke rumah teman, bukan. Tetapi maksudnya sambunglah hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kalian. Sambunglah hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepada kalian. Begitu Nabi kita berpesan para jemaah. Maka jangan di dalam keseharian justru sebaliknya. Begitu mudahnya kita bermusuhan, begitu mudahnya kita memutus silaturahim. Ini malah menantang. Aku di sini belinya kada menagur, jangan sehari setahun kulawan ya. Ganas pada rupanya. Aku jangan sehari kada menagur, setahun kulawan. Nabi tidak begitu mengajarkan. Nabi menyuruh kita apa? Ujar Nabi, sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kalian. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kalian. Dan banyak contohnya. Kalau kita ingin jabarkan, akhirnya dasar asar bujuran. Nah, sudah cukup aja dasar. Kalau kita ingin contohkan satu persatu, akhirnya dasar bujur asar. Nah, jadi saya rasa cukup 3, yang terakhir yang ke-4. Jadi poin pertama, sambung apa? Sebarkan salam, jadilah orang dermawan, sambung silaturahim. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat apa? Sallu bil laili wan nasu niyam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah di tengah malam ketika orang-orang asik tertidur. Bangunlah di tengah malam ketika orang-orang asik tertidur. Artinya bangunlah di tengah malam, mintalah kepada Tuhan. Bangunlah di akhir malam, merenungi segala dosa-dosa kita dan memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nah, jadi ketika kita mampu menebarkan salam dan kedamaian dimanapun kita berada,
Dua, kita mampu berbagi kepada sesama, baik dengan harta atau tenaga dan pikiran. Yang ketiga, yaitu kita memperbaiki hubungan kepada orang yang hubungannya buruk dengan kita. Dan yang terakhir, bangun di tengah malam meminta ampun kepada Tuhan ketika orang tertidur, maka itu semua akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Nah, jadi inilah poin-poin pesan yang disampaikan Nabi 1444 tahun yang lalu. Maka sekali lagi kami mohon, dengan momen halal bihalal ini, artinya ayo kita urai kekusutan yang selama ini ada di antara kita. Kita Indonesia ini para jamaah, kalau para jamaah melihat, saya pernah membaca kitab-kitab berbahasa Arab ketika mereka menyebut sifat orang-orang Indonesia. Mereka saat itu Pak menyebut kita Indonesia ini dengan sebutan Jawa. Jadi kita ini disebut tuh Jawa juga meskipun Banjar. Jadi rupanya tuh mereka sebut di situ wa ahlu biladi Jawa, dan penduduk negeri Jawa. Begitu saya baca di kitab-kitab orang-orang Arab dulu kan tidak tahu tuh Kalimantan atau Sulawesi. Mereka hanya sebut negeri Jawa gitu ya. Itu maksudnya kita orang Nusantara lah. Ujar mereka wahum, dan mereka orang-orang Indonesia Nusantara itu adalah di antara orang-orang yang memiliki keramahan hati kepada para pendatang. Artinya kepada orang kita ramah. Berarti itu adalah sifat-sifat nenek moyang kita. Memiliki hati yang baik, sifat gotong royong, sifat kasih sayang. Maka jangan itu bergeser pada jemaah. Jangan hari ini kita lupa dengan identitas itu. Mudahnya kita bermusuhan, mudahnya kita terpecah belah. Ini kena dengan ini kada lawas lagi 2024 nih. Tunggui kena 2024. Tunggui kena panitia-panitia masjid, panitia-panitia majelis. Kena bila Isra Mi'raj Maulid ada tuh nang kada diundang datang, ada tak? Macam-macam berjanji. Pokoknya kamu jangan kada milih aku aja. Pokoknya bila saya terpilih, Tanjung Selor ini jalannya saya keramik. Saya berjanji itu kada alang-alang. Intinya para jemaah, ini 2024 ini mulai pilgubnya, pilih bupatinya, presiden. Kesimpulannya, kita ini agama itu tidak melarang pian berpolitik. Agama tidak melarang. Bapak ingin jadi tim sukses A, silahkan. Tim sukses B, silahkan. Tetapi satu pesan kita, jangan atas dasar politik atau beralasan menjadi tim sukses, lalu kemudian untuk mencapai tujuan kita berdusta, kita memfitnah, kita berputus hubungan silaturahim. Itu yang jangan para jamaah. Karena 2024 ini selesai, 2029 ada lagi. 3024, 3023 ada lagi. Kada habis-habis. Kita bakal berpecah belah. Ini ulun mohon maaf nih fakta. Saya mohon maaf nih Pak Kepala Balai, saya ngomong begini. Ini kawan saya Pak cerita, ada kawan saya orang Palembang. Sekarang beliau tinggal di Cianjur. Tinggal di Cianjur. Beliau cerita ke saya, Ahmad J ini kata beliau, saya punya kawan saya dari dulu sampai sekarang, ujar beliau, 2 kawan ini kada betaguran sejak 2018 sampai sekarang Pak, kada betaguran. Kenapa? Karena yang satu memadahkan ini cebong, yang ini memadahkan ini kampret. Dari 2018 ujar beliau, aku kada habis pikir jadi kenapa aja ulun tuh orang yang inya dukung sekarang bakawan. Yang didukung bakawan, yang mendukung 2000 sampai hari ini masih berdendaman bakal ya. Nah ini yang kita kada mau terjadi dengan kita. Silahkan pian mendukung, tetapi jangan berdusta di dalam prosesnya, jangan memfitnah, jangan putus silaturahim. Nabi bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan, inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ke suatu kampung, ke suatu komunitas, ke suatu daerah apabila di situ ada orang yang memutus silaturahim. Dan ingat, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim
itu akan dikutuk, dilaknat oleh Tuhan meskipun dia mati di dalam Ka'bah, mati dalam Ka'bah, mati dalam masjid bersujud, tetapi memutus silaturahim, tetap ia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memutus silaturahim. Maka sekali lagi kami sampaikan, dengan halal bihalal ini ayo, mungkin beliau sebagai kepala pimpinan di sini mungkin ada salah kepada bawahan, begitu juga kita bawahan mungkin ada salah dengan pimpinan kita. Kita dengan kawan, maka saling memaafkanlah kita antara satu dengan yang lain. Yang kita kembali kepada jati diri kita adalah bangsa yang pemaaf, bangsa yang santun, yang memiliki kasih sayang. Jangan sampai semua itu hilang dari diri kita, sehingga berubah kita dikenal menjadi bangsa yang beringas, bangsa yang suka bermusuhan, bangsa yang mudah terprovokasi. Jangan sampai kita dikenal dengan yang seperti itu. Jadi sebelum ulun tutup, ulun ingat dulu Pak Budi, oh rupanya Pak Yudi, Pak Rudi, Pak Budi. Hanya saja belum sadar. Ini ngaranna jarang gadi di 3. Pak Yudi, Pak Rudi, Pak Budi. Jadi Pak Rudi supaya tersambat barataan, karena kita sambat tuh pulang. Jadi Pak Rudi, dulu saya ingat almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau tuh kan memang paling banyak jok-jok tuh. Artinya beliau bercanda tapi candaannya masuk akal. Jadi Gus Dur bercerita waktu itu temanya tentang supaya kita ini jangan kehilangan jati diri bangsa maksudnya. Nah, jadi supaya orang mengenal Indonesia itu dengan apa gitu. Nah, jadi akhirnya beliau cerita, suatu hari ujar Gus Dur, saya naik pesawat bersama Presiden Amerika dan Presiden Prancis. Zaman itu Presiden Amerika dan Prancis. Waktu itu siapa Presiden Amerika? Bush kan Pak? Bush kah Clinton kah? Bush. Punya itulah. Jadi ujar Gus Dur, di pesawat itu kami duduk bersama. Ini kan kisah, jangan pian tanya di mana aja mereka berjalan bersama. Ini kisah. Yang berkisah Gus Dur. Ujar Sidin, begitu saya duduk di pesawat itu, rupanya Presiden Amerika ini mengeluarkan tangan. Kayak apa keluar tangan di pesawat, kan kayak jendelanya tuh kayak jendela taksi. Tapi ini cerita sekali lagi. Ujar Gus Dur, Presiden Amerika mengeluarkan tangan. Tidak lama dia berteriak, kita sampai di atas langit Amerika. Ujar orang, kok bisa tahu? Ujar Presiden Amerika, karena tadi tidak sengaja tangan saya menyentuh ujung dari patung Liberty. Artinya kan yang dikenal dengan Amerika ini Liberty Pak. Artinya memamerkan apa yang dikenal. Kadalawas jalan pesawat, Presiden Prancis duduk ke Hega, mengeluarkan tangan. Kadalawas berkuriak, kita sekarang berada di atas kota Paris. Wah, ini jaka ibarat satelit itu lebih detail lagi nih. Kalau tadi kan Amerika masih umum di mana. Kalau ini kita di atas kota Paris. Ujar orang, di mana pian tahu? Kok tahu? Ujar Gus Dur, soalnya tidak sengaja tangan saya menyentuh Menara Eiffel. Tahu lo Menara Eiffel? Tuh. Terakhir Gus Dur ke Higa. Gus Dur ke samping. Ujar beliau. Begitu saya duduk ke samping, saya keluarkan tangan. Saya keluarkan tangan seperti itu. Tiba-tiba Gus Dur berteriak, "Wah, kita sudah sampai di atas pasar Tanah Abang." Jadi bubuhan presiden bingung. Tunggu dulu, di Tanah Abang tuh ada tugu apa? Kan ada tugu apa-apa? Ujar mereka, kok tahu sampean berada di atas pasar Tanah Abang? Iya Jur Gus Dur, aku tahu. Soalnya begitu aku mengeluarkan tangan, begitu ku tarik, jam tanganku hilang. Artinya Gus Dur dikenal dengan hal begitu. Artinya maksud beliau cerita itu, jangan sampai ketika orang menyebut negara kita yang dikenal dengan hal-hal buruknya. Itu kisah aja. Takut di mana dalilnya aja. Kamu takut dalil itu pintaran bolangannya. Nah, jadi kita tidak, saya mohon maaf kenapa di dalam tausiah ini kita ada sedikit bercanda. Karena pertama ulun tahu pian berataan ini pertama sudah lelah berpikir, lelah bekerja, utang banyak. Jadi kita harus terlalu tegang lah.
Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Sudah, kita santai aja, gembira aja. Mudah-mudahan sebagaimana kita di dunia nih, semua kita nih di dunia gembira, mudah-mudahan sampai di akhirat kita gembira. Di dunia kita bersama, mudah-mudahan sampai surga Allah kita bersama. Dan kita mohon kepada Allah. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf saya berbicara terlalu panjang atau banyak bercanda segala macam, saya mohon maaf, tetapi poinnya adalah kami simpulkan, yang pertama yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Makanya fitri itu fitrah, dikatakan anak itu lahir yuladu alal fitrah. Jadi kita kembali kepada kesucian. Jadi harusnya setelah hari raya ini kita bersih dari dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kembali kepada kesucian, baik dosa kepada Tuhan atau dosa kepada sesama manusia. Kita yakin dosa kepada Tuhan, kita yakin mudah-mudahan dosa itu telah diampuni Allah. Sekarang kita saling bermaafan antara kita satu dengan yang lain, mudah-mudahan dosa antara kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi berpesan, satu, sebarkanlah salam. Dua, jadilah orang dermawan. Tiga, sambunglah silaturahim, artinya berhubungan yang baik kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Yang terakhir, bangunlah di tengah malam melakukan ibadah kepada Allah, maka kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni segala dosa. Mumpung saya ingat, saya berpesan kepada kawan-kawan saya untuk jangan lupa di bulan Syawal ini berpuasa 6 hari bulan Syawal. Ujar Nabi Muhammad, man shoma Ramadan thumma atbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, berarti totalnya berapa hari? Sekitar 36 hari. Maka Allah akan berikan dia ganjaran seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Itu hadis. Jadi tambah puasa 6 hari bulan Syawal, terserah, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, boleh bersambung, boleh berputus-putus. Yang penting totalnya adalah 6 hari bulan Syawal. Ada ibu-ibu bertanya, guru, Pak Ustadz, kalau saya kemarin haid atau melahirkan atau sakit, lalu saya ingin membayar utang puasa itu, maka puasa itu boleh digabung niatnya dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Tidak ada masalah. Bukan yang artinya dibayar dulu utang puasa lalu puasa lagi 6 hari, tidak. Tetapi gabungkan saja, tidak ada masalah. Jelas itu kira-kira? Nah, jadi puasa ini jangan sampai tertinggal. Makanya kalau di Jawa, ini ada orang Jawa kah? Adakah ada? Jadi di Jawa itu ada yang namanya Hari Raya Ketupat. Hari Raya Ketupat itu sebenarnya adalah hari raya bagi orang yang menyelesaikan puasa 6. Makanya hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 mereka puasa. Hari ke-8 Hari Raya Ketupat sebagai bentuk hari raya yang menyelesaikan puasa 6. Ini puasa kada? Raya Ketupat Pak iyanya macam-macam. Ya ala kulli hal, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bapak Kepala Balai mudah-mudahan diberikan kesehatan, segala urusan dimudahkan Allah, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dan begitu juga seluruh staf payudi yang menjadi asbab ulun bisa bersilaturahim ke sini. Alhamdulillah, biasanya aja orang bila sudah terasai hawa-hawa Tanjung Selor nih, insya Allah kena anak minum baju sungainya ngalih jauh ini minum baju sungai kan. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bertemu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Mudah negeri kita dijaga kedamaiannya oleh Allah, dijaga keamanannya oleh Allah. Semua pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu berada dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa diampuni Allah, segala aib ditutup Allah. Dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nashafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyub wa uyub ma'alimina wa ardudi barakati ulumi man. Allahumma jal jamana jam'an marhumah tafirkana min ba'di darqin ma'asumah wa la jal fina wa la minna wa la ma'ana sykian wa la mahrumah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a birahmatika ya arhamar. Allahumma ahyina bil iman
wa amitna bil iman wa hasyurna fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahimu ya rahman. Allahumma inna nas'aluka husnal iman wa husnal yakin wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan menarik. Semoga kita mendapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Selanjutnya, acara selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Kabalai dengan Ibu Ketua Paguyuban, Pak Kiai, para pejabat struktural dan seluruh Kasatker BPJN Kaltara untuk ke atas panggung untuk memimpin pelaksanaan halal bihalal, saling bermaaf-maafan dan dilanjutkan oleh seluruh keluarga besar BPJN Kaltara. Untuk bapak-bapak seluruh struktural Kasatker dan bisa naik ke panggung, untuk Ibu juga mendampingi Bapak ke atas untuk kita saling bermaaf-maafan. Oh, di bawah. Oh, bisa disingkirkan aja Pak, kita geser aja dulu. Hari ini Bapak ditugaskan di Kaltara misalnya, tidak mustahil suatu hari nanti Bapak dipindah tugaskan. Apakah mungkin ke Nunukan? Apa mungkin ke Kaltim? Mun bertahan amin kosong pulang Kaltara. Tetapi intinya dimanapun kita berada, kita jangan lupa identitas kita, bahwa Nabi memerintahkan kita untuk menebar kedamaian dimanapun kita berada. Arti menebar kedamaian, jangan sampai orang-orang di sekitar kita terganggu dengan lisan kita, terganggu dengan tindakan kita. Ada pepatah, ujar guru kami di Martapura Bahari, ujar Sidin, bila kita hidup belum bisa memberi manfaat kepada orang, minimal jangan menyusahkan orang. Ini kadang-kadang orang sakit hati gara-gara muntung kita. Hati-hatilah, sudah menyakiti orang merasa bujur pulang. Ini kalau bahasa Arabnya itu disebut jahil murakkab. Jahil murakkab itu, maaf dengan kalimat inilah, tapi mau kada mau disebut, ujar bahasa kita tuh orang bungul merasa pintar. Orang kalau bodoh sadar dengan kebodohannya masih nyaman, tapi kalau sudah bodoh merasa pintar. Jadi Bapak Kepala Balai Bahari ada anekdot. Anekdot apa adanya? Intermezzo joke. Jadi ini menunjukkan kita itu jangan menjadi orang yang salah merasa benar, atau bodoh merasa. Jadi Bahari ada laki-laki mabuk jam 2 malam. Jam 2 malam minum. Begitu azan subuh, tulak ijak ke masjid. Botol di tangan, baik. Botol di tangan, selawar handap, bukan handap, apa? Pendek. Pakai celana pendek, botol di tangan ke masjid. Loh, ini kaum apa sih di sini nyebut apa? Marbut, kaum. Berarti imam. Imamnya akan melihat, ujar imam, orang mabuk tidak boleh sholat. La taqrabus shalah wa antum sukara. Orang mabuk tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh melaksanakan sholat. Maka ujar imam, ngapain kamu ke masjid? Ujar lelaki tadi, imam saya mau sholat subuh. Ujar imam, orang-orang mabuk tidak boleh sholat. Ujar lelaki tadi, aku kada mabuk imam. Kada mabuk kayak apa? Mun botol di tangan, berjalan sempoyongan. Ujar imam, kada bisa ikan mabuk. Ujarnya, kada imam, aku kada mabuk. Ujar imam kayak ini sudah. Kalau ikam kada mabuk, aku nak bertakut. Subuh berapa rakaat? Jadi ujar lelaki tadi dengan PD-nya 4 imam aja. Padahal subuh itu berapa? 2. Jadi ujar si mabuk tadi 4 imam. Mendengar menjawab 4, ujar imam, dasar kada pintar. Pulang kamu, pergi kamu. Diusir oleh imam. Akhirnya pergilah dia, diusir. Di tengah jalan
bertemu kakek-kakek pakai surban, pakai kopiah menuju ke masjid. Lalu lelaki yang mabuk tadi bertanya, kai, kakek, sampean mau kemana? Ujar si kai, saya mau ke masjid cu. Ngapain kai? Mau sholat subuh. Nah pas bana ulun betakun lawan biar kai. Subuh berapa rakaat kai? Ujar kai 2 rakaat cu ay. Bulik aja kai, ulun 4 aja diusir orang apa ini? Ulun 4 aja diusir orang apalagi pian cuma 2. Oh ya. Perasaannya bujur orang boleh. Jadi memang musibah. Bila orang salah merasa benar itu musibah. Bila orang tidak tahu tetapi sok tahu musibah. Jam berapa sudah? Dikit lagi lah. Dikit lagi. Baik. Selanjutnya yang keberapa lagi tadi? Jadi ulun ulang sekali lagi yang pertama, biar jadi ulang. Lebih baik pian muyak daripada kada ingat. Jadi yang pertama adalah menyebarkan salam, baik secara lisan atau perbuatan. Lisan dengan mengucapkan salam, tindakan dengan menebar kedamaian. Jangan menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Jangan terjadi huru-hara gara-gara kita. Jangan memprovokasi orang lain. Jangan membuat keributan dimanapun kita berada. Tetapi hiduplah secara damai dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi berpesan, wa'at'imut ta'am. Wa'at'imut ta'am. Jadilah orang yang suka berbagi makan. Maksudnya jadilah orang dermawan. Apa yang kedua pesan Nabi? Jadilah orang dermawan. Jangan seke. Seke apalagi? Jangan pelit. Jangan medit. Jangan bakhil. Di pintu surga itu ada tertulis anti haramun ala kulli bakhil. Surga itu diharamkan bagi orang-orang yang pelit. Ini kada jadi manusia pelitnya luar biasa. Seke benar. Padahal rumahnya ganal aja. Hah? Rumah ganal. Mulai ruang tamu ke dapur aja bersempit. Kayak baru. Saking ganalnya rumah, cuma pelitnya luar biasa. Jadi kita disuruh wa'at'imut ta'am, sukalah berbagi makan, berbagi. Para jamaah, di dalam Al-Quran ada ayat. Yang ayat ini turun karena satu hal. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Suatu hari karena kurangnya ekonomi mereka tidak makan di hari itu dan mereka berpuasa. Akhirnya mereka mendapatkan rezeki sepotong roti. Yang tadinya roti ini mereka siapkan untuk bekal berbuka. Tiba-tiba di sore hari datanglah orang mengetuk rumahnya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ujar Sayyidina Ali. Ujarnya, aku adalah orang miskin. Aku belum ada makan. Bisalah beri kami makanan untuk makan. Maka Sayyidina Ali membelah sepertiga rotinya dan diberikan kepada orang miskin. Sehingga tersisa 2/3 untuk beliau makan dengan istrinya ketika berbuka puasa. Menjelang waktu berbuka diketok lagi, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar Sayyidina Ali, siapa? Ujar lelaki tadi, saya anak yatim. Orang tua saya wafat. Kami belum makan, adakah sesuatu yang kami bisa makan? Lalu oleh Sayyidina Ali itu roti dibelah lagi setengah, sehingga jadilah 2/3 dari roti tadi dibagi kepada miskin dan yatim. Tinggal 1/3 bakal buka berdua. Detik-detik menjelang berbuka diketok lagi pintu rumah dan ternyata didatangi oleh asir. Asir itu zaman bahari adalah tawanan perang. Dia katakan, saya belum ditebus oleh keluarga saya, maka berikan sesuatu untuk saya makan. Maka diberi makan oleh saya, sehingga di saat itu beliau tidak memiliki sesuatu untuk berbuka. Tetapi Allah langsung menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, innama nut'imukum
liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allah abadikan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami memberi kalian makan itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Padahal Sayyidina Ali tidak pernah mengatakan itu, nih kamu ambil, saya tidak minta balasan. Tidak, tetapi Allah yang turunkan ayat bahwa itu orang yang memberikan makanannya kepada orang-orang yatim dan orang miskin tadi, maka dia berikan itu semata-mata mencari keridhaan Tuhannya. Mereka tidak mengharapkan pujian apalagi balasan, tetapi mereka semata-mata mencari keridhaan Tuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Nabi, para jamaah. Berbuatlah baik semampu kita. Sekarang bapak-bapak ini, nih yang tadi rupanya banyak orang Kaltim ke sini. Ini salah satu mungkin karunia besar yang Allah berikan kepada pian berataan. Di mana karunianya? Allah letakkan pian di satu balai, yang balai ini pekerjaannya berkaitan dengan memberi manfaat kepada orang banyak. Kita, maaf nih, kalau hendak masuk surga lewat sholat, seberapa khusyuk sholat kita? Kalau kita pengen masuk surga dengan sodakoh, serancak apa bersedekah? Sesering apa bersedekah kita? Saya ingin jabarkan sebelum masuk yang ketiga. Dengarkan baik-baik para jamaah. Mungkin ada sebagian kawan-kawan puasa ini tetap masuk lah. Puasa tadi tetap turun lah. Turun. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sebab dosa kita diampuni Allah. Amin. Ramadan. Jadi Ramadan itu Pak Rudi, Ramadan itu diambil bahasa Arabnya dari kalimat romdo. Dari kalimat romdo. Apa arti romdo? Ramadan itu dari kalimat romdo diambil. Romdo itu artinya adalah ketika api itu telah mencapai puncak panasnya. Ketika panas telah mencapai puncaknya, dia disebut romdo. Saya punya pertanyaan. Jika ada pedang atau besi berkarat, kita masukkan ke dalam api yang berkobar, kira-kira karatnya hilang nggak ada? Ulang. Ada pedang, kita masukkan ke dalam api, pedang itu berkarat. Ketika dia masuk ke dalam api yang berkobar, kira-kira karatnya hilang lah? Hilang. Jangankan karat, besinya pun meleleh. Karena cara menghilangkan karat salah satunya dengan api yang panas. Artinya Ramadan itu seharusnya mampu menggugurkan dosa yang ada pada manusia seperti api yang menggugurkan karat yang ada pada besi. Siang kita puasa, malam kita ibadah. Tetapi terlepas dari itu semua, tadi waktu Ramadan sempat juga KB itikaf? Sempat gak? Banyak kadanya aja. Sedang ada Bapak. Itikaf itu, kalau dalam bahasa kita, itikaf adalah orang berdiam diri di masjid. Jadi ketika masuk Pak Kepala Dinas, Kepala Balai, jadi ketika masuk ke masjid, dia berniat untuk bertahan dulu dalam masjid itu, beribadah, waktu disebut i'tikaf. Nah, di dalam hadis dikatakan, coba perhatikan ini dan camkan ini baik-baik para jemaah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah, ba'adallahu bainahu wa bainan nari thalatha qanadik." Ujar Nabi, barang siapa yang beriktikaf selama sehari saja, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 3 jurang. Kami ulangi, barang siapa beriktikaf berapa lama? Sehari, Allah akan jauhkan dia dari neraka sejauh 3 jurang. Ini neraka, ini dia. Maka ada 3 jurang yang memisahkan. Yang satu jurang itu diumpamakan ab'adu minal khafiqain, lebih lebar dari timur dan barat.
Apa maksudnya? Berarti orang beritikaf sehari saja akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 jurang. Itu maknanya kalau dia dekat saja dengan neraka tidak, apalagi masuk. Dekat saja kada, apalagi masuk. Artinya orang yang beritikaf sehari itu dijauhkan dari neraka. Itu beritikaf berapa lama tadi? Sehari. Kita lanjutkan hadisnya. Ujar Nabi, ini dicamkan semua para pegawai, staf dan semua yang hadir, ingat ini baik-baik. Ujar Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, sekali lagi kami ulang, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat memberikan manfaat kepada orang lain, maksudnya menjadi orang yang bermanfaat, menolong orang, apapun pekerjaannya, apalagi begawi di PU, dinas jalan, ma'anwi jalan, sehingga jalan menjadi baik untuk orang banyak. Maka sekali kita keluar rumah dengan niat memberikan manfaat, Nabi mengatakan Allah akan berikan dia ganjaran yang lebih besar daripada orang yang beriktikaf selama 10 tahun. Jadi jangan remehkan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, para jamaah. Mungkin saya cerita ini para jamaah mungkin sering mendengar. Saya yakin semua sudah mendengar. Kami ingatkan dan kami ulang saja. Pernahlah dengar cerita dulu di zaman Bani Israel. Maaf dengan kalimat ini, ada seorang perempuan tunasusila, seorang pelacur yang seumur hidup melacurkan dirinya. Berapa banyak dosa yang dia kumpulkan, berapa banyak rumah tangga orang rusak karena dia. Suatu hari dia pulang ke rumahnya, dia bertemu apa? Anjing yang kehausan. Ini terjadi dahulu di zaman Bani Israel. Dia bertemu anjing kehausan, rupanya tergerak hatinya. Dia ambil sepatunya, dia isi air, dia beri minum kepada anjing tadi karena kasih sayangnya. Sudah setelah itu dia pulang, dia sakit, ketetapan Tuhan dia wafat. Apa sebutkan dalam hadis? Ternyata Allah mengampuni segala dosanya karena kasih sayangnya kepada makhluk Tuhan. Seakan-akan Allah ingin membalas, ini loh hambaku yang dipandang sebagian orang sebagai orang yang bejat, orang yang durjana menurut sebagian orang, tetapi ternyata di hatinya ada kasih sayang kepada makhluk. Sedangkan aku, ujar Tuhan, adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka Allah ampuni. Jadi sekali kami ulang, jangan pernah meremehkan setiap kebaikan yang kita lakukan pada orang lain. Jadi jelas poin kedua, kami ulang, yang pertama menyebarkan salam, yang kedua jadilah orang yang dermawan, suka berbagi makan, atau bukan makanan tetapi kita dermawan. Pian percayalah sekarang, kalau ulun katakan dengan duit 5.000 insya Allah bisa jadi bekal ke surga, percayalah Pian. Orangnya percaya gak ada? 5.000 menjadi bekal ke surga, percaya gak ada? Kayak apa caranya? Dari tahu. Nah coba gini, coba ini contoh aja, contoh. Misalnya kena bulik dari sini, coba Pian ke toko bangunan menukar paku 5.000. Kira-kira 5.000 ini paku banyak kan sedikit? Banyak paku 5.000. Menukar 5.000 paku harus saja sampai nang 10 kilo 20 kilo nukar paku 5.000. Banyak, paling segenggam, mungkin banyak segenggam itu. Nah setelah itu bawa paku itu ke masjid-masjid, Pian masuk ke WC-WC masjid, paku tuh tempel di belakang pintu-pintu WC masjid tadi, atau di WC-WC yang ada di kantor, tempel di belakangnya. Untuk apa? Supaya kalau orang kencing atau apa, ada tempat untuk menggantung celananya, ada tempat untuk menggantung pakaiannya. Karena itu jangan disepelekan kan. Karena ketika ada najis di tubuh kita, salah sholat? Tidak sah. Tampaknya sepele, paku bertempel di pintu-pintu WC di masjid-masjid. Tetapi selama apa paku itu menempel di pintu tersebut, maka selama itu juga Allah alirkan pahala kepada kita. Jelas?
akhirnya habis ini hibak paku di besi-besi. Itu contoh aja. Bapak-bapak tiba-tiba ditugaskan pergi ke Tarakan, ayo kita ukur median jalan, kita buatkan jalannya, kita begini dan begitu. Lalu bapak-bapak turun ke lapangan, bepanas, behujan, jadilah jalan sepanjang misalnya masuk ke dalam gang 300 meter atau 200 meter. Kembali bapak ke Kaltim, lupa sudah dengan jalan itu. Ada atau tidak ada orang yang melalui jalan itu menjadi pahala jariah di hadapan Tuhan. Itu bekal kita ketika menghadap Tuhan. Jadi pesan kami para jamaah, ketika kita nanti menghadap Allah, carilah bekal sebanyak-banyaknya. Dan bekal di antara yang harus kita persiapkan adalah banyak-banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jelas? Karena dalam hadis Nabi bersabda, ujar Nabi, orang terbaik di antara kalian dalam pandangan Tuhan bukan ustadz, bukan gubernur, bukan bupati. Untungnya begitu, karena kalau jadi bupati orang berebut, tapi yang jadi cuma satu. Kalau gubernur orang berebut, yang jadi cuma satu. Untungnya agama tidak begitu, Tuhan tidak begitu menilai, tetapi Allah menetapkan orang terbaik dalam pandangan Tuhan adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Sekali lagi kita ulang. Yang pertama apa? Menyebarkan salam, baik secara lisan atau tindakan. Yang kedua apa? Jadilah orang yang dermawan. Yang ketiga silul arham, sambung silaturahim. Ya. Kalau Bapak kepala balai lalu Pak Yudi berkunjung ke rumah beliau, rasanya wajar. Pertama, oh ini mungkin pimpinan kita, oh ini kita kenal sahabat kita, wajar berkunjung. Tetapi yang menjadi pesan Nabi kita ini kepada kita semua apa? Silul arham, sambung silaturahim. Apa makna menyambung silaturahim? Silah itu maknanya menyambung. Maksudnya bukan mengunjungi sahabat, bukan ke rumah teman, bukan. Tetapi maksudnya sambunglah hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kalian. Sambunglah hubungan kepada orang yang memutus hubungan kepada kalian. Begitu Nabi kita berpesan para jemaah. Maka jangan di dalam keseharian justru sebaliknya. Begitu mudahnya kita bermusuhan, begitu mudahnya kita memutus silaturahim. Ini malah menantang. Aku di sini belinya kada menagur, jangan sehari setahun kulawan ya. Jangan ada rupanya. Aku jangan jadi sehari kada menagur, setahun kulawan. Nabi tidak begitu mengajarkan. Nabi menyuruh kita apa? Ujar Nabi, sambung hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kalian. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kalian. Dan banyak contohnya. Kalau kita ingin jabarkan, akhirnya dasar asar bujuran. Nah, sudah cukup aja dasar. Kalau kita ingin contohkan satu persatu, akhirnya dasar bujur asar. Nah, jadi saya rasa cukup 3. Yang terakhir yang ke-4. Jadi poin pertama, sambung apa? Sebarkan salam. Jadilah orang dermawan. Sambung silaturahim. Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Yang terakhir, yang keempat. Yang terakhir, yang keempat apa? Sallu bil laili wan nasu niyam. Sallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah di tengah malam ketika orang-orang asik tertidur. Bangunlah di tengah malam ketika orang-orang asik tertidur. Artinya bangunlah di tengah malam, mintalah kepada Tuhan. Bangunlah di akhir malam, merenungi segala dosa-dosa kita dan memohon keselamatan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nah, jadi ketika kita mampu menebarkan salam dan kedamaian dimanapun kita berada. 2, kita mampu berbagi kepada sesama, baik dengan harta atau tenaga dan pikiran. Yang ketiga, yaitu kita memperbaiki hubungan kepada orang yang hubungannya buruk dengan kita.
Dan yang terakhir, bangun di tengah malam meminta ampun kepada Tuhan ketika orang tertidur, maka itu semua akan menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah dengan selamat. Nah, jadi inilah poin-poin pesan yang disampaikan Nabi 1444 tahun yang lalu. Maka sekali lagi kami mohon, dengan momen halal bihalal ini, artinya ayo kita urai kekusutan yang selama ini ada di antara kita. Kita Indonesia ini para jamaah, kalau para jamaah melihat, saya pernah membaca kitab-kitab berbahasa Arab ketika mereka menyebut sifat orang-orang Indonesia. Mereka saat itu Pak menyebut kita Indonesia ini dengan sebutan Jawa. Jadi kita ini disebut tuh Jawa juga meskipun Banjar. Jadi rupanya tuh mereka sebut di situ wa ahlu biladi Jawa, dan penduduk negeri Jawa. Begitu saya baca di kitab-kitab orang-orang Arab dulu kan tidak tahu tuh Kalimantan atau Sulawesi. Mereka hanya sebut negeri Jawa gitu ya. Itu maksudnya kita orang Nusantara lah. Ujar mereka wahum, dan mereka orang-orang Indonesia Nusantara itu adalah di antara orang-orang yang memiliki keramahan hati kepada para pendatang. Artinya kepada orang kita ramah. Berarti itu adalah sifat-sifat nenek moyang kita. Memiliki hati yang baik, sifat gotong royong, sifat kasih sayang. Maka jangan itu bergeser pada jamaah. Jangan hari ini kita lupa dengan identitas itu. Mudahnya kita bermusuhan, mudahnya kita terpecah belah. Ini karena dengan ini kada lawas lagi 2024 nih. Ya. Tunggui kena 2024. Tunggui kena panitia-panitia masjid, panitia-panitia majelis, kena bila Isra Mi'raj Maulid ada tuh nang kada diundang datang, ada tak? Macam-macam berjanji. Pokoknya kamu jangan kada milih aku aja. Pokoknya bila saya terpilih, Tanjung Selor ini jalannya saya keramik. Saya berjanji itu kada alang-alang. Intinya para jamaah, ini 2024 ini mulai pilgubnya, pilih bupatinya, presiden. Kesimpulannya, kita ini agama itu tidak melarang pian berpolitik. Agama tidak melarang. Bapak ingin jadi tim sukses A, silahkan. Tim sukses B, silahkan. Tetapi satu pesan kita, jangan atas dasar politik atau beralasan menjadi tim sukses lalu kemudian untuk mencapai tujuan kita berdusta, kita memfitnah, kita berputus hubungan silaturahim. Itu yang jangan para jamaah. Karena 2024 ini selesai, 2029 ada lagi. 3024, 3023 ada lagi. Kada habis-habis. Kita nggak kabar pecah belah. Ini ulun mohon maaf, nih fakta. Saya mohon maaf nih Pak Kepala Balai, saya ngomong begini. Ini kawan saya Pak cerita, ada kawan saya orang Palembang. Sekarang beliau tinggal di Cianjur. Tinggal di Cianjur. Beliau cerita ke saya, Ahmad Jaini kata beliau, saya punya kawan saya dari dulu sampai sekarang, ujar beliau, 2 kawan ini kada betaguran sejak 2018. Sampai sekarang Pak, kada betaguran. Kenapa? Karena yang satu memadahkan ini cebong, yang ini memadahkan ini kampret. Dari 2018, ujar beliau, aku kada habis pikir Jaini, kenapa aja ulun? Tuh orang yang inya dukung sekarang bakawan. Yang didukung bakawan, yang mendukung 2000 sampai hari ini masih berdendaman bakal ya. Nah ini yang kita kada mau terjadi dengan kita. Silahkan pian mendukung, tetapi jangan berdusta di dalam prosesnya, jangan memfitnah, jangan putus silaturahim. Nabi bersabda, sesungguhnya rahmat Tuhan, inna rahmatallah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ke suatu kampung, ke suatu komunitas, ke suatu daerah apabila di situ ada orang yang memutus silaturahim. Dan ingat, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu akan dikutuk, dilaknat oleh Tuhan meskipun dia mati di dalam Ka'bah. Mati dalam Ka'bah, mati dalam masjid, bersujud, tetapi memutus silaturahim, tetap
tetap inya mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memutus silaturahim. Maka sekali lagi kami sampaikan, dengan halal bihalal ini ayo, mungkin beliau sebagai kepala pimpinan di sini mungkin ada salah kepada bawahan. Begitu juga kita bawahan mungkin ada salah dengan pimpinan kita. Kita dengan kawan maka saling memaafkanlah kita antara satu dengan yang lain. Yang kita kembali kepada jati diri kita adalah bangsa yang pemaaf, bangsa yang santun, yang memiliki kasih sayang. Jangan sampai semua itu hilang dari diri kita sehingga berubah kita dikenal menjadi bangsa yang beringas, bangsa yang suka bermusuhan, bangsa yang mudah terprovokasi. Jangan sampai kita dikenal dengan yang seperti itu. Jadi sebelum ulun tutup, ulun ingat dulu Pak Budi, oh rupanya Pak Yudi, Pak Rudi, Pak Budi. Jangan aja belum sadar. Ini ngaranna jarang bari di 3. Pak Yudi, Pak Rudi, Pak Budi. Jadi Pak Rudi supaya tersambat barataan, karena tersambat tuh pulang. Jadi Pak Rudi, dulu saya ingat almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau tuh kan memang paling banyak jok-jok tuh. Artinya beliau bercanda tapi candaannya masuk akal. Jadi Gus Dur bercerita waktu itu temanya tentang supaya kita ini jangan kehilangan jati diri bangsa maksudnya. Nah, jadi supaya orang mengenal Indonesia itu dengan apa gitu. Nah, jadi akhirnya beliau cerita, suatu hari ujar Gus Dur, saya naik pesawat bersama Presiden Amerika dan Presiden Prancis. Zaman itu Presiden Amerika dan Prancis. Waktu itu siapa Presiden Amerika? Bush kah Pak? Bush kah Clinton kah? Bush. Punya itulah. Jadi ujar Gus Dur, di pesawat itu kami duduk bersama. Ini kan kisah, jangan pian tanya di mana cara mereka berjalan bersama. Ini kisah. Yang berkisah Gus Dur. Ujar Sidin, begitu saya duduk di pesawat itu, rupanya Presiden Amerika ini mengeluarkan tangan. Kayak apa keluar tangan di pesawat, kan kayak jendelanya tuh kayak jendela taksi. Tapi ini cerita sekali lagi. Ujar Gus Dur, Presiden Amerika mengeluarkan tangan. Tidak lama dia berteriak, kita sampai di atas langit Amerika. Ujar orang, kok bisa tahu? Ujar Presiden Amerika, karena tadi tidak sengaja tangan saya menyentuh ujung dari patung Liberty. Artinya kan yang dikenal dengan Amerika ini Liberty Pak. Artinya memamerkan apa yang dikenal. Kada lawas jalan pesawat, Presiden Prancis duduk kehega mengeluarkan tangan. Kada lawas berkuriak, kita sekarang berada di atas kota Paris. Di jaka ibarat satelit itu lebih detail lagi deh. Kalau tadi kan Amerika masih umum di mana, kalau ini kita di atas kota Paris. Ujar orang, di mana pian tahu? Kok tahu? Ujar Gus Dur, soalnya tidak sengaja tangan saya menyentuh Menara Eiffel. Tahu lo Menara Eiffel? Tuh. Terakhir Gus Dur ke higa. Gus Dur ke samping. Ujar beliau. Begitu saya duduk ke samping, saya keluarkan tangan. Saya keluarkan tangan seperti itu. Tiba-tiba Gus Dur berteriak, kita sudah sampai di atas pasar Tanah Abang. Jadi bubuhan presiden ini bingung. Tunggu dulu, di Tanah Abang tuh ada tugu apa? Kan ada tugu apa-apa? Ujar mereka, kok tahu sampean berada di atas pasar Tanah Abang? Iya jur Gus Dur, aku tahu. Soalnya begitu aku mengeluarkan tangan, begitu ku tarik, jam tanganku hilang. Artinya Gus Dur dikenal dengan hal begitu. Artinya maksud beliau cerita itu, jangan sampai ketika orang menyebut negara kita yang dikenal dengan hal-hal buruknya. Itu kisah aja. Takut di mana dalilnya aja. Takut dalil itu pintaran bolangannya. Nah jadi kita tidak, saya mohon maaf kenapa di dalam tausiah ini kita ada sedikit bercanda. Karena pertama ulun tahu pian berataan ini pertama sudah lelah berpikir, lelah bekerja, utang banyak. Jadi kita harus terlalu tegang lah.
mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Sudah kita santai aja, gembira aja. Mudah-mudahan sebagaimana kita di dunia nih, semua kita nih di dunia gembira, mudah-mudahan sampai di akhirat kita gembira. Di dunia kita bersama, mudah-mudahan sampai surga Allah kita bersama. Dan kita mohon kepada Allah. Jadi sekali lagi Pak, mohon maaf saya berbicara terlalu panjang atau banyak bercanda segala macam, saya mohon maaf, tetapi poinnya adalah kami simpulkan, yang pertama yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian. Makanya fitri itu fitrah, dikatakan anak itu lahir yuladu alal fitrah. Jadi kita kembali kepada kesucian. Jadi harusnya setelah hari raya ini kita bersih dari dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kembali kepada kesucian, baik dosa kepada Tuhan atau dosa kepada sesama manusia. Kita yakin dosa kepada Tuhan, kita yakin mudah-mudahan dosa itu telah diampuni Allah. Sekarang kita saling bermaafan antara kita satu dengan yang lain, mudah-mudahan dosa antara kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi berpesan, satu, sebarkanlah salam. Dua, jadilah orang dermawan. Tiga, sambunglah silaturahim, artinya berhubungan yang baik kepada orang yang memutuskan hubungan kepada kita. Yang terakhir, bangunlah di tengah malam melakukan ibadah kepada Allah, maka kamu akan masuk ke dalam surga Tuhanmu dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni segala dosa. Mumpung saya ingat, saya berpesan kepada kawan-kawan saya untuk jangan lupa di bulan Syawal ini berpuasa 6 hari bulan Syawal. Ujar Nabi Muhammad, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan plus 6 hari bulan Syawal, berarti totalnya berapa hari? Sekitar 36 hari. Maka Allah akan berikan dia ganjaran seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Itu hadis. Jadi tambah puasa 6 hari bulan Syawal, terserah, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Boleh bersambung, boleh berputus-putus. Yang penting totalnya adalah 6 hari bulan Syawal. Ada ibu-ibu bertanya, guru, Pak Ustadz, kalau saya kemarin haid atau melahirkan atau sakit, lalu saya ingin membayar utang puasa itu, maka puasa itu boleh digabung niatnya dengan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Tidak ada masalah. Bukan yang artinya dibayar dulu utang puasa lalu puasa lagi 6 hari, tidak. Tetapi gabungkan saja, tidak ada tidak ada masalah. Jelas itu kira-kira? Nah, jadi puasa ini jangan sampai tertinggal. Makanya kalau di Jawa, ini ada orang Jawa kah? Adakah ada? Jadi di Jawa itu ada yang namanya hari raya ketupat. Hari raya ketupat itu sebenarnya adalah hari raya bagi orang yang menyelesaikan puasa 6. Makanya hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 mereka puasa. Hari ke-8 hari raya ketupat sebagai bentuk hari raya yang menyelesaikan puasa 6. Ini puasa kada? Hari raya ketupat Pak Iyanya. Macam-macam. Ya lah kulli hal, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Bapak Kepala Balai mudah-mudahan diberikan kesehatan, segala urusan dimudahkan Allah, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, dan begitu juga seluruh staf payudi yang menjadi asbab ulun bisa bersilaturahim ke sini. Alhamdulillah. Biasanya aja orang bila sudah terasai hawa-hawa Tanjung Selor nih, insya Allah kena mau anak minum baju sungainya ngalih jauh ini minum baju sungai kan. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bertemu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Mudahan negeri kita dijaga kedamaiannya oleh Allah, dijaga keamanannya oleh Allah. Semua pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu berada dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan hati kita disatukan oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa diampuni Allah, segala aib ditutup Allah, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa rutin wa afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nashafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur uyubna uyub ma'alimina wa ardudi berkati ulumi man. Allahumma jal jamana jum'an marhumata farqana min ba'di tarqin ma'asuma wa la jal fina wa la minna wa la ma'ala sykian wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar. Allahumma ahyina bil iman
wa amitna bil iman wa hasyurna fi zumrati ahli iman bi rahmatika ya rahimu ya rahman. Allahumma inna nas'aluka husnal iman wa husnal yakin wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini yang kami bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiahnya dengan begitu jelas dan menarik. Semoga kita mendapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Selanjutnya, acara selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Kabalai dengan Ibu Ketua Paguyuban, Pak Kiai, para pejabat struktural dan seluruh Kasatker BPJN Kaltara untuk ke atas panggung untuk memimpin pelaksanaan halal bihalal, saling bermaaf-maafan dan dilanjutkan oleh seluruh keluarga besar BPJN Kaltara. Untuk bapak-bapak seluruh struktural Kasatker dan bisa naik ke panggung, untuk Ibu juga mendampingi Bapak ke atas untuk kita saling bermaaf-maafan. Oh, di bawah.